yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman, saudara-saudara dan juga adik-adik. Tahiyyakum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, yang paling utama dan yang pertama adalah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat, ya, nikmat yang sangat banyak, yang dimana di Al-Qur'an disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dimana kalau Al-Qur'an disebutkan artinya adalah kalau kalian menghitung, kita semua menghitung, ya, nikmat yang Allah beri itu tidak akan terhitung, tidak akan pernah habis kita hitung, ya, seperti itu. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama yang saya ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin itu pada semuanya, pada saudara-saudara sekalian, karena ya kita masih di momen Idul Fitri yang dimana kita akan sedikit membahasnya tentang makna dari ucapan yang biasa kita ucap di setiap lebaran, minal aidin wal faizin. Apa maknanya? Artinya itu apa? Yang pertama, minal aidin itu bahasa Arab, artinya semoga kita menjadi orang yang kembali atau kembali menjadi fitri, balik menjadi suci. Nah, ini doa agar kita setelah keluar dari bulan Ramadan, semoga kita menjadi orang yang kembali suci dari dosa-dosa dan lain-lain. Kemudian minal aidin wal faizin. Wal faizin ini artinya apa? Semoga kita menjadi orang yang menang. Al faiz bahasa Arab dari menang. Nah, menang. Semoga, makanya kalau digabungkan artinya adalah semoga kita menjadi orang yang kembali suci dan juga menjadi orang yang menang setelah keluar dari bulan Ramadan. Dimana emang bulan Ramadan ini identiknya dengan bulan yang bulan akselerasi ibadah, ya. Caranya itu sekolah, nah, misalnya ada akselerasi kelas, ya dari kelas 1 langsung naik kelas 3, ya. Nah, ini Ramadan itu adalah bulan percepatan dalam ibadah kita. Artinya ibadah kita dilipat gandakan, kemudian semoga kita bisa masuk ke dalam surganya melalui jalur Ramadan ini agar menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Nah, barangkali ucapan ini terucap setelah kita sukses di bulan Ramadan melewati segala ibadah, cobaan dan lain-lain seperti itu. Nah, minal aidin wal faizin. Kemudian menang, gitu. Pembahasan kata menang aja. Kata menang itu kalau kita pikirkan yang pertama kali dalam otak kita keluar adalah merupakan sesuatu yang positif, ya. Menang. Pasti yang kita bayangkan pertama kali adalah sesuatu yang baik, menang lomba, menang di kelas, menang di mana pun itu, ya. Sesuatu yang baik. Ternyata kata menang ini selalu identik, selalu berkaitan dengan seorang mukmin, kita seorang yang beriman. Identiknya seperti itu. Karena banyak sekali pembahasan kata menang di dalam Al-Qur'an ini. Nah, contohnya adalah jetrom. Ya, betul. Nah, balik ke laptop. Nah, pembahasan kata menang ini, pembahasan menangnya aja itu dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan. Menang tadi al-faiz. Saya akan sedikit mengutip dari Al-Qur'an, contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menemui yang namanya meninggal, mati, ajal, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan dibalas sesuai dengan amal-amal kita di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, kata Allah apa? Faqad faz. Dia telah menang. Artinya kata menang ini kalau berkaitan dengan hari kiamat nanti adalah
kesuksesan, kemenangan yang nyata adalah kemenangan yang hakiki adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, atau niku menang. Kemudian apakah itu aja? Tidak, banyak sekali pembahasan tentang kata menang di dalam Al-Qur'an yang dimana kebanyakan kaitannya selalu dengan orang yang hampir selalu dengan orang yang beriman atau orang yang mengerjakan amal soleh. Contohnya, coba kita bahas sedikit ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman di dalam surat At-Taubah disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Bahwasanya orang-orang mukmin itu saling berkaitan satu sama lain. Makanya dalam hadis disebutkan mukmin dengan yang mukmin yang lainnya adalah sebagaikan sebuah bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'dha. Jadi mukmin bagaikan bagaikan bangunan yang saling menopang satu sama lain. Apalagi kita sebagai keluarga, ya. Keluarga ini kalau di dalam Al-Qur'an bahasanya lebih banyak lagi. Memang terutama keluarga, bagaimana kita harus selalu saling menopang antar keluarga. Pembahasannya sangat banyak. Ketika Nabi SAW berdakwah di fase Mekah niku, pertama kan disuruh dakwah secara diam-diam. Kemudian mulai fase dakwah secara terang-terangan itu, apa yang diperintahkan pertama kali adalah mengingatkan keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan itu yang paling pertama. Keluarga adalah yang paling utama. Wa ulul arhami ba'duhum awliya'u ba'd. Bahwasanya orang-orang mukmin atau orang yang memiliki ikatan silaturahim itu adalah yang memiliki ikatan keluarga itu yang paling utama. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, bagaimana mukmin atau kita yang sebagai keluarga itu harus saling menopang satu sama lain. Tadi ciri-ciri orang mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kemudian apa ciri-ciri selanjutnya? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana antar mukmin dan antar keluarga ini harus saling mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari keburukan. Apakah ini hal yang sama atau beda? Nah, kira-kira sama atau beda? Mungkin ini hal yang bisa jadi mirip-mirip, karena orang yang ngajak kepada kebaikan belum tentu orangnya itu nggak disenangi. Karena orang yang ngajak, yang melarang dari keburukan kebanyakan orangnya keras. Makanya harus ada orang-orang yang tipe galak, keras, ya, harus itu. Nah, Abi biasanya di rumah santai, Umi yang teriak-teriak gitu. Nah itu, contohnya itu. Jadi seimbang. Nah, pasti ada peran-perannya masing-masing, ya. Jadi itu harus ada yang antagonis, protagonis dalam kebaikan, ya, gitu. Nah, jadi mengajak kebaikan kemudian melarang dari keburukan, gitu. Karena ini terjadi juga ketika zaman Rasulullah saat itu berdakwah. Nabi ketika sebelum berangkat menjadi seorang Rasul itu dikenal sebagai orang yang paling amanah, al-amin. Bahkan orang-orang jahiliyah itu sangat suka kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, karena sangat terpercaya, sangat jujur dalam berdagang dan lain-lain. Kemudian ketika mulai ada perintah untuk berdakwah meninggalkan berhala, baru setelah itu ada larangan untuk meninggalkan, larangan untuk beribadah kepada berhala. Baru setelah itu Nabi mulai dicaci maki dan mulai dicerca, karena orang yang ngajak kepada keburukan, hawanya itu selalu melarang dari keburukan itu selalu dipandangnya negatif. Makanya organisasi yang mengajak melarang keburukan itu kebanyakan agak di brand ya, karena ya kadang negatif. Padahal memang yang cara mengingatkan yang terbalik apa? Dengan cara-cara yang baik, seperti itu. Al-mau'izah al-hasanah, seperti itu. Kemudian tadi pertama, orang mukmin itu saling bertumpu satu sama lain, kemudian mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang dari keburukan. Kemudian apalagi? Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ini berkaitan dengan sebuah ibadah. Artinya seorang mukmin adalah seorang yang melaksanakan kewajiban. Contohnya tadi sholat, zakat. Ya, makanya berkaitan lagi sama kata sebelumnya yang mengajak kepada kebaikan. Artinya sholat dan zakatnya adalah kebaikan, yang dimana dari sholat zakatnya bisa melarang kita, mencegah kita dari hal-hal yang
buruk. Makanya bagaimana terutama tadi ya, keluarga ini bagaimana kita jadikan sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga melarang keburukan, kemudian mengajak kepada sholat dan zakat. Kemudian terakhir wa yuti'unallaha wa rasulah. Al-mu'min itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya melalui tadi ibadah-ibadah dan lain-lain. Kemudian janjinya apa bagi orang-orang mukmin? Janjinya di ayat selanjutnya. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Janjinya adalah Allah menjanjikan kepada orang-orang mukminin dan mukminat apa? Surga. Surga, kemudian ayatnya ditutup dengan apa? Ditutup dengan kata-kata dzalika huwal fauzul azim. Ayatnya ditutup dengan fauzul azim, yang dimana maknanya adalah surga, diberikan surga itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Artinya kita seorang mukmin itu adalah orang yang paling punya visi yang jauh. Kalau misalnya ada yang bilang saya itu hidup ngalir, apa? Padahal dia itu orang yang paling, artinya orang mukmin itu adalah orang yang paling mikir, karena dia tahu balasannya lebih visioner, yang lebih jauh, yaitu adalah surga. Nah, makanya bagaimana yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita, kumpul keluarga kita ini adalah merupakan tempat untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sarana untuk mengajak kepada kebaikan, berwasiat, saling berwasiat dalam kebaikan, kemudian dalam kesabaran dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin niki ngapunten, karena sebenarnya ini bukan tausiah ya. Tausiah itu kan maknanya memberi wasiat sebenarnya. Jadi sharing dari apa yang saya sedikit, dari yang sedikit itu, karena barangkali semoga bisa bermanfaat ya. Ngapunten, kurang lebihnya mohon maaf. Doa? Baik, mari kita sekarang berdoa. Sebelum berdoa mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim alaihi fil akhirin wa salli wa sallim alaihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina Mangsane ngecas wa dhunuba ajdadina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak kesalahan. Tentunya ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niki mohon izin karena sebenarnya saya suruh ngisi-ngisi itu dipaksa sama Abi. Nah, dipaksa, nggak disanoni nanti gitu. Jadi ngancem ya. Ya, gitu. Rahmatnya orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian pamit, nanti insya Allah tanggal
3 Mei berangkat lagi ke Jakarta untuk terbang ke Mesir lagi, karena mohon doanya karena untuk menyelesaikan 1 semester lagi, dan insya Allah rencana badhe lanjut S2 dan mriko. Minta doanya aja, sanggup abdi nanti. Soalnya suka mengorbankan orang lain, jadi urusannya abdi. Ini kesempatan meluangkan untuk Mohon doanya semoga dilancarkan dalam studi dan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ananda Dava. Kita usia apa roasting dia mau? Oke, sebelum acara ditutup oleh pembawa acara, Nyon Sewu mohon ke sanggupnya untuk foto bersama dulu. Sebelumnya yang keluarga dari tolong dibantu seksi tempat untuk nyetek kursi. Untuk yang pertama